Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengawalinya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Dari materi tersebut itu terungkap bahwa fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah ini terbagi ke dalam 5 periode. Nah, dalam setiap periode ini itu terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijakan militer. Selama hampir 6 abad, para khalifah Daulah Abbasiyah ini memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh 37 orang khalifah. Masih ingat materi itu? Masih, Pak Guru. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, dari materi yang akan kita pelajari ini, diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan terhadap penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Apakah kalian sudah tahu wilayah-wilayah penyebaran Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Belum, Pak. Baiklah anak-anak sekalian, silakan disimak dan dipelajari terus materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Guru ini. Materi yang akan kita bahas ini berjudul penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam di Andalusia atau Eropa ini menandakan bahwa wilayah dakwah Islam itu semakin luas. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Pada beberapa kota tersebut juga sering terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Peradaban Islam pun mengalami kemajuan yang cukup pesat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak Guru melanjutkan penjelasan materi tersebut, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak Guru. Saya mau tanya, mengapa peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah bisa mengalami kemajuan? Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus. Anak-anak sekalian, peradaban Islam bisa mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa Daulah Abbasiyah ini lebih disebabkan karena para penguasanya peduli terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah tidak sekedar menguasai wilayah tertentu, tetapi para khalifahnya menjadikan daerah kekuasaan sebagai pilar berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan. Apakah sudah jelas? Lantas, bagaimana perbedaan wilayah-wilayah sebelum dikuasai oleh Islam dan sesudah dikuasai Islam? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Daulah Abbasiyah ini tidak hanya menguasai wilayah tertentu, tetapi para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya ini sebagai pilar berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangan Islam. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, perkembangan wilayah Islam tidak semata-mata karena adanya memperluas wilayah kekuasaan. Para khalifah lebih peduli terhadap negeri tetangga yang ditindas oleh penguasanya. Maka
khalifah terpanggil untuk menyelamatkan mereka sekaligus menguasai wilayah tersebut. Seperti halnya kerajaan Ghana yang beralih ke pangkuan Daulah Abbasiyah pada tahun 1067 Masehi sehingga menjadi negeri yang makmur. Ketika Daulah Abbasiyah berada di bawah pimpinan Khalifah Harun al-Rashid, terjadi hubungan diplomatik yang baik dengan Raja Charlemagne dari Prancis, sehingga hubungan kedua kerajaan tersebut harmonis. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan penjelasan ini? Saya ingin bertanya, mengapa Khalifah Harun al-Rashid menjalin hubungan diplomatik dengan Raja Charlemagne dari Perancis? Pertanyaan yang bagus ya. Oke anak-anak sekalian, Khalifah Harun al-Rashid ini menjalin hubungan diplomatik dengan Raja Charlemagne karena Khalifah Harun al-Rashid ingin menjalin kerjasama yang baik dan harmonis antara keduanya sehingga terwujud perdamaian dan keamanan bersama. Khalifah Harun al-Rashid ini sendiri memberikan kebebasan dalam bentuk jaminan keamanan bagi orang-orang Nasrani yang ingin berziarah ke Baitul Maqdis. Hubungan tersebut sangat baik terutama dalam muamalah dan saling menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Namun ketika hubungan kekhalifahan dipegang oleh orang-orang Turki, hubungan tersebut berubah secara drastis. Orang-orang Turki yang memegang kekuasaan dan mempunyai pengaruh di istana sangat benci terhadap orang-orang Nasrani. Loh, mengapa bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya karena mereka kurang memberikan toleransi terhadap penganut agama lain, terutama agama Nasrani. Hal tersebut disebabkan sempitnya pemahaman mereka terhadap agama. Mereka mempersempit izin bagi kaum Nasrani yang akan berziarah ke Baitul Maqdis dengan cara meminta upeti yang sangat tinggi. Hal inilah yang di kemudian hari memunculkan benih-benih perang salib. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah Pak Guru, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.